Untuk membahas terkait dengan hasil survei tersebut mengenai elektabilitas dari masing-masing bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat, kita sudah bergabung dengan sejumlah narasumber, diantaranya Bawono Kumoro, peneliti utama Indikator Politik Indonesia dan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono. Dan kami juga sebelumnya telah mengundang Lakumani Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Baik. Saya akan langsung ke Pak Bawono terlebih dahulu. Mas Bawono, di rilis yang disampaikan ini terlihat bahwa Deddy Mulyadi dan Aaron berada di posisi nomor 1. Angkanya cukup jauh ya, mencapai 70 sekian persen dibandingkan calon-calon lainnya. Apakah angka yang sangat besar ini menggambarkan ini adalah representasi dari partai pengusung yang juga besar? Ya, terima kasih Mbak Suzan. Memang ini adalah survei yang kita lakukan kali pertama ya setelah pendaftaran pasangan calon ditutup di KPU. Jadi kami mulai turun lapangan itu 4 hari setelah KPU menutup proses pendaftaran pasangan calon gubernur Jawa Barat. Nah, kalau kita bandingkan dengan survei kita di bulan Juli, itu ketika masih ada nama Ridwan Kamil sebelum bergeser ke DKI Jakarta, memang ketika itu dominasi Ridwan Kamil masih sangat terasa. Dan baru disusul oleh kemudian nama Deddy Mulyadi. Nah, ketika survei ini dilakukan, di mana Ridwan Kamil sudah bergeser kontestasi di Jakarta, dan nama-nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat sudah jelas mendaftar di KPU, maka terlihat bahwa Deddy Mulyadi yang kemudian dominan dibandingkan nama-nama lain. Baik. Kalau kita lihat kenapa penyebabnya, salah satunya bisa dilihat di bagian popularitas. Dibandingkan nama-nama lain, nama Deddy Mulyadi sudah dikenal hampir oleh seluruh penduduk di Jawa Barat. Ada 93% warga di Jawa Barat yang mengenal nama Deddy Mulyadi. Sementara nama-nama lain itu baru dikenal kurang dari 25% warga di Jawa Barat. Baik itu nama Ahmad Saiku, Ilham Habibie, kemudian nama JJ Wiratmadja, kemudian nama Acep Ruhyat dan sebagainya gitu ya. Nah, saya kira ini menggambarkan bahwa ada kekuatan personal, kekuatan ketokohan yang dimiliki oleh Deddy Mulyadi dibandingkan para calon gubernur lain. Baik. Kemudian Bang Kamhar sebagai bagian dari koalisi yang mendukung Deddy Erwan, apakah dengan angka survei yang sangat besar mencapai 70 sekian persen dibandingkan dengan 3 pasangan calon lain ini, dari koalisi Anda sudah cukup yakin kemenangan sudah ada di tangan? Kami tentu mengapresiasi dan teman-teman dari indikator politik ini ya, ini survei yang masih fresh from the oven, masih dalam hitungan hari, artinya masih sangat relevan untuk menggambarkan realitas politik saat ini di Jawa Barat. Tentu kami menyambut gembira ketika Kang Deddy Mulyadi yang kami usung di Pilgub Jawa Barat ini mendapatkan tingkat popularitas dan elektabilitas setinggi itu. Ini tentu tidak ujuk-ujuk ya. Tadi sudah dijelaskan, selain setelah Kang Emil memilih pindah ke Pilgub Jakarta, tentu Kang Deddy Mulyadi berada pada posisi teratas, dan Partai Demokrat sendiri juga 5 tahun yang lalu juga mengusung beliau. Artinya Kang Deddy Mulyadi ini bukan nama baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Lagi pula juga tercermin pada pileg yang lalu, hasil perolehan suara beliau yang tertinggi di antara caleg-caleg di 11 dapil di Jawa Barat. Ini artinya memang ketokohan dan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi ini sudah sangat-sangat kuat, sangat-sangat stabil. Karena itu tentu yang terpotret saat ini dari hasil survei tersebut itu semakin memberikan justifikasi bahwa probabilitas Kang Deddy Mulyadi ini sangat besar untuk insya Allah sukses mendapatkan dukungan atau dipilih oleh masyarakat Jawa Barat pada Pilgub mendatang. Baik, Kang Ono melihat hasil survei ini seperti apa? Karena pasalon yang didukung oleh PDIP, JJ Ronald, ternyata angkanya masih sangat kecil, hanya sekitar 2%. Apa yang akan dilakukan PDIP untuk dapat meningkatkan elektabilitas tersebut?
Ya, yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada indikator yang sudah gercep ya langsung survei sesaat setelah pendaftaran ditutup. Saya sih tidak kaget ya melihat hasil survei tersebut karena memang Kang Deddy, terus tadi juga disampaikan Ridwan Kamil adalah dua figur yang memang dari sisi survei selalu tinggi karena memang ya beliau yang sudah bergerak sekian lama. Nah terkait dengan JJ Ronald, ya kalau 2,4 ya alhamdulillah. Artinya rakyat Jawa Barat kan baru tahu bahwa JJ Ronald itu dicalonkan dari PD Perjuangan di malam hari menjelang penutupan pendaftaran. Dan pada saat disurvei, Pak JJ dalam status masih menjadi Bupati Pangandaran, belum cuti, belum berkeliling secara maksimal ke 27 kabupaten kota. Ronald juga sama ya, sedang mempersiapkan bagaimana tim, bagaimana titik-titik untuk dikunjungi. Nah, sehingga tentunya ya kita sadari betul kalau memang hasil surveinya seperti itu. Tetapi Mbak Soja gini, Jawa Barat itu kan sangat dinamis ya, sangat dinamis karena pilkada-pilkada sebelumnya juga survei itu terus bergerak ya seiring berjalannya kampanye. Dan pada saat bicara survei juga harus dilihat misalnya strong voternya berapa persen sih Kang Deddy Mulyadi yang sudah di atas 70% itu, artinya berapa persen pemilih itu yang tidak akan berpindah. Baik. Dan berapa persen yang masih bisa berpindah melihat situasi kondisi kampanye pengenalan figur calon gubernur yang lain. Ya kita akan bergerak tentunya. Baik, kemudian Mas Bawono, Anda tadi juga mengatakan bahwa salah satu faktor yang paling menentukan terkait hasil survei ini adalah faktor ketokohan atau popularitas. Nah, jadi pertanyaannya, apakah terkait dengan hasil survei yang dirilis ini dan nanti ke depannya ini masih bisa berubah jauh kah atau relatif sudah cukup akan stabil? Karena kan beberapa calon lain sebenarnya juga cukup populer, seperti dari PDIP ada Ronald Surapraja, JJ, kemudian ada Ahmad Syahiku dan beberapa faktor lainnya. Ya, Mbak Soza. Tentu saja hasil survei ini adalah gambaran per hari ini ya, gambaran permulaan ketika para calon lain itu belum bergerak secara masif seperti Pak Deddy Mulyadi. Nah, tadi saya sampaikan Pak Deddy Mulyadi itu popularitasnya sudah 93%. Jadi ruang popularitas beliau itu sudah sangat sempit, gitu ya, menuju 100%. Sementara calon-calon lain popularitasnya masih di bawah 25%, seperti Ahmad Saiku, Adang Ruhyat, bahkan Pak JJ Wiratmadja, cagup dari PDI Perjuangan, Pak Ono Surono, itu 14,5% popularitasnya. Jadi ruang popularitas bagi nama-nama tersebut masih sangat luas untuk ditingkatkan seiring dengan perjalanan masa kampanye selama 2,5 bulan ke depan. Nah, dari seiring nanti meningkatnya sosialisasi, popularitas, tentu di sana kan ada ruang juga untuk calon-calon tersebut disukai, hingga akhirnya kemudian dipilih oleh pemilih. Kan rumusnya kita sebelum dipilih kan harus dikenal dulu, disukai, baru kemudian dipilih. Nah memang problemnya dari ketiga nama yang lain, Ahmad Saiku, Acep Ruhyat, dan JJ Wiratmadja adalah popularitas tadi. Dibandingkan dengan Pak Deddy Mulyadi memang kalah jauh dari jam terbang. Pak Deddy Mulyadi sudah 2 periode menjabat Bupati Purwakarta, beberapa periode menjabat sebagai anggota DPR RI, juga pernah memimpin Partai Golkar di Jawa Barat dengan waktu yang cukup lama gitu ya. Sudah pernah menjadi kontestan di Pilgub sebelumnya. Baik. Jadi jam terbangnya memang sudah jauh lebih tinggi dibandingkan 3 nama yang lain. Saya kira itu Mbak Sasa. Baik, mungkin singkat saja kepada masing-masing perwakilan dari partai pengusung, mungkin ke Bang Kamhar terlebih dahulu, apakah ada strategi lain mungkin yang akan dilakukan untuk mempertahankan elektabilitas? Tentu yang terpotret ini merupakan modal elektoral yang sangat berharga ya dan sangat berarti. Tentu tidak boleh kami berpuas diri dengan hasil ini. Kami akan senantiasa, khususnya partai-partai yang tergabung di dalam koalisi pengusung Kang Deddy Mulyadi, untuk mengoptimalkan minimal di basis konstituen masing-masing, menjaga capaian elektoral saat ini, termasuk tentu kita tidak ingin berpuas diri, kita juga akan kerja-kerja untuk meningkatkan sehingga memastikan bahwa
pada Pileg 27 November mendatang kita meraih kesuksesan di Pilgub Jawa Barat. Baik, Kang Ono, seperti apa optimis 2,5 bulan bisa dimaksimalkan untuk dapat meningkatkan elektabilitas? Ya, jadi Mas Bawono, Pak JJ Wiradinata tuh namanya. Itu Bupati Pangandaran 2 periode. Ya kan, sebelumnya beliau Wakil Bupati Ciamis, Ketua DPRD Ciamis, jadi beliau sudah malang melintang sebenarnya di legislatif dan eksekutif. Ronald adalah seorang kader PD Perjuangan yang dulunya artis, yang kemarin juga sempat mencalonkan sebagai DPR RI di Dapil Jabar 11. Nah, sehingga tentunya fokus kita 1 bulan ke depan bagaimana mengenalkan dua sosok ini kepada masyarakat. Tadi disampaikan hanya 14%. Tidak mungkin elektabilitas akan naik pada saat popularitasnya juga rendah. Hingga memang kita akan bertahap bagaimana 1 bulan ke depan mengenalkan JJ Ronald kepada rakyat di 27 kabupaten kota. Itu saja fokus kita. Baik, akan lebih banyak kerja keras juga ya kepada masing-masing koalisi pengusung untuk dapat meraih kemenangan di Pilgub Jawa Barat ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah berbagi pandangannya bersama kami di Berita 1 Sore. Salam sehat. Terima kasih. Selamat sore, Mas.